Hi guys, welcome back to my channel. Hi guys, welcome back to my channel. My name is Michelle if you are new here. Jadi hari ini aku bakal bikin video tentang proses kelahiran aku. Iya, aku udah lahiran bulan September kemarin. Tapi sebelumnya, aku mau minta maaf karena udah beberapa bulan ini aku nggak upload video sama sekali karena ribet banget banyak urusan. Tahu sendiri aku lagi hamil anak pertama, jadi semua itu kayak I'm adjusting gitu kan. Berusaha beradaptasi dengan situasi tubuh aku. Terus yang kedua, suami pindah kerja, pindah rumah, kita juga urusan visa, everything at the same time. Jadi beneran gak sempet. Kita lanjut ke topik tentang proses kelahiran. Jadi kan aku lahiran bulan September, tanggal 18 itu udah mulai kerasa kayak ada bocor gitu, kayak leaking di bagian bawah. Aku sempat bilang suami pagi-pagi itu kalau aku merasa ada kayak yang keluar kayak pipis tapi nggak bisa ditahan gitu kan. Dan kata teman waktu itu ketuban pecah itu rasanya seperti seperti pipis yang nggak bisa ditahan tiba-tiba keluar. Tapi biasanya itu kata mereka banyak. Nah, pada pagi tanggal 18 September itu cuma dikit. Kejadian per setengah jam kemudian keluar lagi itu pagi hari. Terus akhirnya aku bilang ke suami kalau aku udah leaking dan sebagainya. Karena dia khawatir, kita berangkat ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, dokter cek ternyata belum, masih lama. Katanya itu, it's gonna take time. Maybe later in the evening or even tomorrow. Katanya itu kalau nggak bakalan malam itu ya besoknya. Karena katanya bayi masih di atas. Pulanglah kita. Pulang, terus teman aku, salah satu teman baik aku, bukan sekedar teman baik aku yang di Indonesia, di saat aku trimester ketiga itu dia baik banget. Dia emang baik, cuman perhatiannya lebih karena dia khawatir. Kita kan jarak jauh berteman sekarang, LDR gitu kan, jarak jauh. Jadi dia tuh ngasih taunya kayak tahap-tahap nanti seperti apa sih menjelang proses kelahiran gitu. Dan itu semua kejadian persis. Dia update aku, ya udah kamu pulang aja, tapi nanti kalau ada sakit kontraksi ini ya langsung ke rumah sakit lagi. So aku bilang ke dia, sakit kontraksi itu kayak gimana sih? Karena dokter aku juga nanya gitu. Sedangkan aku tuh nggak ngerasa sakit apapun. Dan aku juga nggak tahu ya gimana rasa sakit kontraksi pada saat itu. Dan temen aku tuh bilang, rasa sakit kontraksi itu seperti menstruation pain. Kayak sakit kalau lagi mens gitu kan. Besoknya itu kan tanggal 18 malam aku chatting sama dia, 19 pagi itu aku kayak mulai sakit perut gitu kan, mules. Aku mikir apa ini yang namanya kontraksi pain, contraction pain, apa ini sakit kontraksi, atau lebih tepat dibilang nyeri ya, atau ini yang nyeri yang dimaksud gitu kan. Terus nggak lama kemudian nyeri lagi. Jadi waktu itu yang pertama dan yang kedua itu jaraknya 2 jam. Langsung aku tulis karena waktu itu dia bilang kalau udah mulai sakit nyerinya itu keluar, ditulis di buku ya, ditulis di kertas ya. Terus aku tulis di notes gitu kan, kayak di buku seperti ini. Nah, ini di actual book. Kan intervalnya itu semakin closer dari saat itulah kita harus bersiap ke rumah sakit. Jadi pagi itu rasa sakitnya tuh udah mulai sering, jadi mulai dari 2 jam turun ke 1 jam 40 menit. Dan suami tuh lagi kerja, dia tuh dokter hewan dan kliniknya memang kebetulan di sebelah rumah gitu kan. Aku udah telepon dia, aku udah bilang aku udah sakit nih, sakitnya udah mulai muncul gitu kan, kita harus ke rumah sakit. Dan waktu itu dia bilang dia lagi ada pasien gitu, banyak pasien yang nggak bisa dia tinggal. Jadi aku makin panik. Terus supaya mempersingkat waktu dan kayak mengalihkan rasa nyeriku, aku langsung siap-siap lah itu baju, aku siapin tas bayi yang udah kita prepare lama-lama hari itu, aku jadiin satu semuanya, aku masukin mobil di belakang. Karena kemarinnya itu pas kita di rumah sakit kita udah bawa sebenarnya, tapi nggak tahu kenapa kita turun lagi gitu. Jadi waktu itu aku langsung masukin lagi lah ke mobil semuanya sambil nunggu dia datang pulang kan. Jadi rasa sakitnya itu udah dari jam 8 pagi udah mulai per 15 menit gitu kan, jadi dari jam 8 pagi. Tapi dia masih punya banyak pasien gitu kan. Terus aku sempat bilang, apa aku harus telepon ambulans atau aku harus taksi atau gimana, karena aku takut kalau sampai lahiran di rumah gitu loh. Dia bilang, oke, I will make it fast.
kliniknya cuma di sebelah rumah, cuman kan panik karena jarak rumah itu 30 sampai 40 menit. Itu pun kalau nggak ada traffic ya, kalau nggak ada macet maksud aku. Jadi udah jadi jam 8. Wow, alam lah pokoknya semua udah aku siapin. Aku tulis pokoknya jarak intervalnya. I call my doctor, I told her about everything. Katanya don't push. It's okay, keep calm, karena menurut dia kan air ketubanku belum pecah, jadi masih aman. Terus sekitar jam 10.30 suami balik dari klinik, ganti baju dan sebagainya. Kita berangkat dari rumah tuh jam 11 pagi. Terus dia siapin bantal di bawah kursi duduk aku di rumah, di mobil dia, supaya katanya nggak sakit. Soalnya kan rumah kita itu sedikit ke arah gurun, jadi dari gurun ke jalan utama itu jebuk gitu biar nggak sakit. Kita kan udah di mobil 5 menit kemudian itu tiba-tiba aku ngompol. Ini yang dimaksud dengan ketuban pecah. Aku tuh ngompol, rasanya tuh anget. Jadi beneran kayak pipis atau air kencing yang nggak bisa ditahan. Itulah ketuban pecah. Oh my god, aku panik banget karena aku ngiranya kalau ketuban pecah itu langsung bayi bakalan lahir gitu. Karena aku udah panik, aku langsung nangis. Gitu, suami makin panik gitu kan. Dia makin kenceng, mobilnya tuh makin nyetirnya makin kenceng. Aku bilang, come on, jangan kenceng-kenceng, ntar malah ada apa-apa di jalan. Aku panik, nangis. Dan kontraksi tuh makin sering kan, dari yang 15 menit akhirnya per 10 menit, per 5 menit, dan pokoknya makin cepet gitu dah. Itu aku tuh nangis, jadi selama kontraksinya tuh nangis, terus ngompol nangis. Dan kalian bayangin berapa kali ketuban pecah atau air ketuban tuh keluar? 8 kali, bayangin 8 kali selama 40 menitan kita driving dari rumah ke rumah sakit. 8 kali ketuban pecah, nangis gitu kan, dan berharap bayi nggak lahir di mobil. Nggak kebayang kalau bayi lahir di mobil kayak gimana. Udah nyampe rumah sakit, saking paniknya security-nya lihat aku yang nangis gitu sambil basah-basahan di bagian bawah. Akhirnya dikasih kursi roda, terus aku dibawa ke labor room. Nyampe di labor room itu 11.45, suster, dokter, dan semua itu check up aku. Ternyata bayi belum siap lahir, jadi aku harus menunggu. Dan kontraksi itu makin sering. Akhirnya kata nurse-nya, perawatnya bilang, ini kontraksinya bagus, pembukaan tiap 3 menit udah terjadi pembukaan. Dan kalian tahu, nyeri kontraksi itu seperti sakit mens. Jadi untuk kalian yang penasaran kayak gimana sih rasanya, nah itu dia. Atau yang kalian lagi hamil, itu dia. Rasanya sama persis. Bedanya ya, kalau aku pribadi, kalau aku nyeri haid, nyeri menstruasi, itu aku nyerinya datang dan pergi. Kalaupun datang terus gitu kan. Nah, si kontraksi ini nyerinya sama persis tapi makin cepet dari yang aku tadi bilang, per 2 jam, 1 jam, turun, dan akhirnya per 3 menit proses mau lahiran. Dokter dan suami sempat nanya ke aku sakitnya masih tertahankan atau enggak, karena kalau enggak tahan sama sakitnya mereka bakal ngasih epidural injection. Itu semacam kayak painkiller gitulah yang katanya orang-orang, karena kan aku nggak pernah ya, nggak dikasih waktu itu kayak nggak bakal kerasa apa-apa, cuman kerasa waktu saat bayi mau keluar aja. Jadi nggak dikasih itu, jadi aku menikmati setiap menit sakit nyerinya itu kayak gimana. Aku masih bisa lah, alhamdulillah. Terus nggak lama kemudian, sebenarnya lama sih, dari 11.45 bayi itu lahir 4.40. Tapi bagi kita tuh yang di rumah sakit itu kayak singkat banget, apalagi kontraksinya itu kan terjadi terus menerus gitu kan. Terus sekarang kita bahas tentang proses lahiran itu sendiri. Jadi lucunya, pertama kan aku nggak tahu ya sakit atau nyeri kontraksi itu kayak gimana. Jadi nyeri kontraksi aku udah tahu. Terus yang kedua tuh aku nggak ngerti, si nurse-nya itu bilang nanti kalau udah kerasa bayinya mau keluar, bilang kita ya, itu saatnya kamu harus push gitu. Koeng. Tanya gimana rasanya gitu. Lagi-lagi mereka nggak bisa ngejelasin. Dan kalian tahu rasanya kayak gimana? Kayak kalian mau buang air besar, sama persis. Nah, karena aku nggak tahu, jadi itu kan jam 11.45 ya. Jadi sekitar jam, karena aku lagi di kasur, aku nggak ngerti jam berapa. Sampailah aku merasa ada sesuatu yang aneh gitu di perut. Nah, itu aku nggak tahu itu apa, tapi sebenarnya itu cuman kontraksi biasa. Saat itu aku panggil nurse, udah
karena kan takut ya, aku nggak tahu kan itu beneran bayi mau keluar atau gimana. Aku bilang kayaknya kayak ada yang mau keluar deh gitu kan. Ya udah, semua dokternya langsung siap-siap dan sebagainya. Terus dicek lagi, oh iya pembukaannya udah lebar, ini udah waktunya di push gitu kan. Ntar didorong ya kalau udah kerasa kontraksi lagi. Jadi setiap kontraksi didorong, setiap kontraksi didorong. Jadi akhirnya aku setiap ada kontraksi tuh aku dorong gitu kan. Ya Allah, capeknya minta ampun tuh, bayi nggak keluar gitu kan. Aku udah sampai nyerah. Aku waktu itu udah nangis, aku udah bilang ke suami, udah stop gitu, aku nggak kuat, aku pengen dioperasi sesar aja, aku operasi sesar. Aku sampai nangis gitu kan. Akhirnya si nurse dan sebagainya itu pada panik semua. Coba lagi, kasihan anak kamu harus dicoba lagi, dorong kontraksi lagi, aku coba lagi sampai yang sekitar, aku ingat banget, sekitar kontraksi yang ke 10 aku dorong itu katanya udah kelihatan tuh, rambutnya itu udah kelihatan. Suami pun udah panik, oh my god Michelle, it's a black hair is there, the black hair is there gitu, katanya rambutnya udah kelihatan di sana gitu kan. Aku yang makin panik karena aku udah nggak kuat, aku udah nggak ada tenaga buat ngedorong bayi lagi gitu. Terus sampai waktu kontraksi datang lagi, aku beneran udah nggak ada dan aku udah nangis, aku pengen sesar. Terus semua pada bilang ya nggak mungkin sesar karena ujung kepala itu udah keluar, itu kata mereka. Aku antara sedih dan panik dan kayak gimana ya, nggak bisa dijelasin sama kata-kata. Itu aku udah ini itu. Terus kan suami itu kan bilang itu kepala bayi dari luar, kamu harus berusaha gitu kan. Dan aku tuh waktu itu udah gak kuat, udah kayak pokoknya aku sedikit marah sama suami kenapa nggak mau ngedengerin aku. Itu saat itu sakit banget sebenarnya, sakit banget dan kayak apa ya, beneran nggak kuat. Waktu itu udah aku nyerah. Aku ngerasa perut itu sakit banget, kayak aku tuh kayak punya pupu gede banget yang mau keluar. Nah sebenarnya itulah seharusnya aku ngedorong keluar bayi, bukan yang di awal tadi. Jadi sepertinya aku terlalu awal mendorong, makanya kecapean. Dan saat sakit mules itu banget, aku kan ngerasa seperti kayak ada sesuatu yang besar banget, kayak pupu gede banget yang mau keluar. Aku dorong, itu katanya bayi udah sampai sini, sampai di hidung. Itu kan sakitnya minta ampun. Aku udah nangis lagi gitu kan. Terus kata mereka, udah cepet, nanti kalau udah ngerasa kontraksi lagi, didorong lagi yang kencang, bayi keluar. Dan kedua kalinya aku dorong. Kenapa aku bilang kedua kali? Karena itulah mules yang kedua yang gede banget. Aku dorong, bayi keluar. Oh ya Allah, rasanya tuh kayak terharu banget. Jadi kayak bayi keluar tuh karena kan aku udah kecapean ya, itu ternyata mereka ngebantu sama kayak alat kayak vacuum gitu. Jadi yang mulus aku yang pertama tadi tuh kayak disedot bayi itu dari makanya sampai ke sini. Terus yang rasa sakit yang kedua yang mulus gede banget tadi didorong lagi, disedot sama mereka pakai kayak vacuum, didorong lagi sama mereka pakai vacuum. Akhirnya kan bayi keluar. Itu rasanya tuh kayak aku tuh kayak mau nangis, kayak mau ketawa di saat bersamaan. Karena kenapa aku mau ketawa? Karena bodoh gitu loh. Ternyata aku terlalu awal mendorong sampai kehabisan tenaga di akhir yang bisa ngebayangin bayi aku sendiri gitu kan. Terus ya udah, terus bayinya keluar, langsung ditaruh di dada gitu kan, kayak skin to skin kata mereka. Terus sayangnya suami nggak dibolehin record ataupun ambil foto waktu skin to skin. Itu waktu di bayi di dada aku tuh kayaknya ya Allah, I made it gitu kan, tanpa operasi sesar gitu. Ternyata aku bisa gitu. Dan saat bayi udah keluar di dada aku tuh aku ngerasa aku jadi nggak bisa gitu nemuin satu kata untuk mendeskripsikan gimana perasaan aku. Intinya aku merasa blessed, love, special karena aku bisa ngelahirin anak aku, dan aku dan anak aku selamat. Itu luar biasa, karena kan aku udah hampir nyerah. Proses waktu mendorong itu kan sakit banget dan aku udah nyerah karena udah kecapean di awal.
kayak udah bayi di dada aku, bayi itu bersih banget. Iya, waktu itu alhamdulillah banget, bayinya itu bersih banget. Diambil terus dibawa ke area sana, dibersihin dan sebagainya. Terus aku menyusui untuk pertama kali, otomatis somehow air ASI nggak mau keluar. Waktu itu air ASI nggak mau keluar, belum bisa keluar, tapi sempat bayi itu sempat merasakan ASI pertama. Terus dibawa ke ruangan untuk diobservasi sampai beberapa jam kemudian. Setelah lahiran aku pindah kamar. Jadi enaknya kalau proses lahiran secara normal tanpa ada komplikasi dan sebagainya, itu kita udah bisa berdiri. Bahkan aku berdiri, dikasih kursi roda, pindah ke kamar. Jadi bayi kami lahir laki-laki jam 4.40 sore tanggal 19 September tahun 2020 di Dubai, rumah sakit Belhul. Alhamdulillah sehat, ibu dan bayi sehat. Thank you so much for all your support from my parent, his friend, my friend, and all of you guys. Thank you so much. I'll see you for the next video. Bye. I'm coming home. My name is Hydro Argani and I'm coming to you guys. Today is the day when you are going to hug me. Listen to him. I'll take the cup. We are almost there. We are in the bed. Today the baby will come. Look at the most beautiful mommy ever. The most beautiful smile. The baby is coming today. The most emotional thing I ever did. Oh my god. I cannot believe it. It was so scary. It was so scary.